Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi di program Usaha Kita. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat usaha roti canai Mausu. Lokasinya tepat berada di Jalan Pangeran, Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura. Nah, ngomongin soal roti canai, pasti udah kebayang sama legit kuah karya menggoda. Mantul deh. Roti canai atau roti Mariam merupakan sajian kuliner berbentuk pipi, memiliki keunikan dan terbentuk dari lapisan tepung yang tidak bersatu. Memiliki tekstur rasa yang gurih, pasti membuat siapa saja yang sudah pernah nyobain roti canai mau mencoba lagi. Dan konon tekstur rasa gurih ini karena perpaduan campuran lemak serta tepung. Banyak juga yang bilang kalau roti canai atau roti Mariam ini dibawa oleh pedagang Arab ke Indonesia. Ketika itu, roti canai menjadi konsumsi utama makanan sehari-hari mereka. Usaha roti canai Mausu mulai dipasarkan sejak Januari 2019 lalu. Awal cerita, usaha roti canai ini dibuat karena Mausu punya hobi memasak dan hanya membuat roti canai untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Secara perlahan mulai menerima pesanan dengan memproduksi jumlah yang terbatas. Awal membuat roti canai ini karena anak yang suka. Jadi anak suka buat, kakak mau, Mar kalau buat canai lebihkan buat lebihkan. Jadi karena awal tentu mulai pakai tangan, paling maksimal 1 kilo buat. Kasih. Jadi ada kawannya datang di rumah rasa, sedap mah gitu kan. Sana sekali, mulai buat 2 kilo. Jadi pertama kali itu cuma Mas sendiri yang buat. Balik kerja kantor, nanti uli pakai tangan. Itu memang sampai jam 12 malam menguli pertama kali itu. Jadi makin lama makin banyak yang suka kan. Pesan lama, pesan gitu kan. Akhirnya tak tercover. Jadi abang nampak kan banyak pesanan dah, banyak. Mulailah dia bantu, karena kasihan kan muli pakai tangan sendiri kan, dia bantu. Itu pun maksimal cuma 3 kilo. Jadi ini kalau kayak gini berarti harus di inilah, ininya kita mulai bantu, ayah bantulah. Itu mulai dia membantu, mulai berkembang. Sejak tahun berapa nih usaha ini? Awalnya Januari 2019, mulai pertama kali mulai dipasarkan tuh 2019. Mulai dipasarkan 2019 sampailah sekarang alhamdulillah masih bertahan. Roti canai menjadi makanan khas masyarakat Melayu Riau. Karena kebetulan pemiliknya adalah anak bungsu, jadi deh namanya usaha roti canai Mausu. Bermodal awal sebesar Rp500.000, kini usaha roti canai Mausu terus berkembang dan terus menerima pesanan, terlebih dengan dukungan keluarga. Roti canai Mausu, pasti ada kisahnya nih. Tuh, kalau canai Mausu tuh, karena kan roti canai ini kan makanan khas Melayu. Dan kalau makanan khas Melayu tentu kebetulan memang kan anak bungsu. Panggilannya kan Mausu. Pas nih, ini makanan orang Melayu, namanya Pak Usu. Makanya bikin roti canai Mausu. Kita inilah kalau mau usahanya terkenal kan mulai ikut nih, mendekati UMKM kan. Mulai daftar buat izin UMKM-nya dulu. Apa namanya usahanya? Canai Mausu. Kita harus membranding. Jadi apa-apa tuh setiap hari status di Facebook tuh Canai Mausu. Apa-apa sedikit Canai Mausu. Sampai orang pun manggil, Mausu. Kayak gitu manggil kan. Jadi memang di branding. Asal nampak Imar tuh canai. Canai Mausu. Itulah. Makanya diambil namanya Mausu. Karena tadi makanannya Melayu. Sama kebetulan awak anak bungsu. Kalau modal awal karena cuman modalnya dulu tepung tak sampai 500.000 modal awal. Karena dulu cuma beli tepung, beli mentega, beli telur. Tapi seiring bertambahnya permintaan, mulai beli mesin, mulai tempatnya dulu yang awalnya cuma talam-talam di rumah yang dipakai, beli box-box plastik. Ternyata makin lama box plastik ini tak tahan kan, beli yang aluminium. Kalau untuk modal awalnya tak sampai 500.000, nggak sampai 500.000.
alhamdulillah mendukung semua, cuma mendukung, suami pun mendukung karena dia langsung ikut turun serta kan. Nah jadi waktu itu kebetulan abang udah kerja kan, disuruh resign kan, udahlah ayah resign saja, fokus ke Canai aja. Nah jadi memang betul-betul dia berhenti, langsung ngurus, dia yang nguruskan ini, cuma ini bagian marketing. Kalau untuk produksi sama apa itu abang yang ngurus. Untuk cara membuat roti canai mausu ini hampir sama dengan pembuatan roti canai pada umumnya. Persiapkan bahan seperti gula, susu, terigu, air, dan mentega. Jika kesemua bahan sudah tersedia, lanjut diproses pengadon atau menguleni. Setelah bahan tercampur, adonan harus diistirahatkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya. Kemudian timbang adonan, biarkan lagi selama 1 jam, lanjut diproses mencanai, membakar, dan pengemasan produk sebelum dipasarkan. Kalau proses pembuatan canai ini awalnya Dari bahannya dulu. bahannya kan dari tepung, susu, gula, garam, air, mentega. Nanti itu harus diuli, kalau bahasa Melayu uli kan, diadon. Nah, kalau dulu pakai tangan, sekarang pakai mixer, alhamdulillah. Nanti setelah itu dibiarkan dulu, baru kita timbang-timbang, karena ini untuk dijual tentu harus beratnya sama, jadi pakai timbang. Baru kita timbang dulu, udah timbang, dibulatkan. Kalau dulu kan kalau proses membuat roti canai ini kan direndam dengan minyak. Nah kalau untuk usaha kan kurang praktis minyak, karena otomatis akan berapa kali bolak-balik dipasuk tak higienis lah kan, diganti dengan mentega. Jadi karena dapat juga teksturnya yang sama, kita olesi mentega aja. Setelah itu baru bisa didiamkan sebentar, baru bisa dicanai. Nah setelah mencanai, proses mencanai baru karena ini untuk frozen separuh masak, baru bisa dibawa, dibakarlah separuh masak. Nah sebelum dibakar separuh masak itu harus didiamkan dulu minimal 1 jam. Karena apa? Kalau langsung tak mau dia, pasti dia membalik lagi. Nah dipipihkan dia pasti ngecik lagi, jadi harus didiamkan minimal 1 jam. Selesai dibakar baru bisa di-packing. Proses pembuatan seperti apa? Kalau packingannya pakai plastik ini, pakai plastik vakum, memang khusus untuk plastik vakum. Jadi awalnya Ima dulu tidak pakai vakum, awalnya cuma di hektar. Namanya pemula kan, cuma di hektar. Di hektar ternyata daya tahannya kan nggak begitu lama, karena kan masih ada udara dalam kan. Masih terpikir, oh kayaknya harus kedap udara. Nah mulai nambah lagi beli alat vakum. Setelah di vakum, ternyata emang lebih tahan, bisa bertahan di suhu ruang itu 4 hari, insya Allah masih tahan. Jadi bisa dibawa untuk oleh-oleh kan. Nah itu, kalau packingnya itu pakai vakum. Jadi plastiknya awalnya dulu pakai plastik PP yang keras tuh, yang tebal. Nah karena kan kesannya mewah, cuman kelemahannya kalau dia dimasukkan ke dalam freezer, pecah. Nah plastik PP itu dia kalau masuk ke dalam freezer lama, begitu diangkat diaduk-aduk, itu taunya setelah nitip ke toko oleh-oleh. Jadi mereka pada ini bilang, Kak plastiknya pecah gitu kan. Setelah dilihat ke tokonya, oh ternyata dia bercampur dengan yang lain. Jadi kan namanya konsumen kan ngambil milih-milih sembarang-sembarang, balik-balik pecah plastik tuh karena dia beku kan. Mulailah terpikir ke plastik vakum. Karena kalau plastik vakum di dalam kulkas pun dia tidak mengeras, dia tetap elastis. Nah sampai sekarang masih pakai. Roti canai mausu kini dijual dengan harga Rp30.000 per kemasan yang berisikan 10 piece roti canai. Untuk varian rasa, terdiri dari original, coklat, keju, coklat plus keju, dan mozzarella yang diproduksi hanya sesuai permintaan konsumen. Kalau soal harga, awal mula dulu dijual dengan harga Rp25.000 per 10 pieces. Jadi 2.500 jatuhnya kan.
Kemudian kenaikan harga tahun kemarin 2020 itu bertahan 25.000 tuh sekitar hampir 2,5 tahun lah ya perjalanan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Di pertengahan setelah lebaran kemarin, sebelum lebaran 2020 harga mulai naik kan, terpaksa dinaikkan karena mempertahankan kualitas kan, daripada kita mengurangi kualitas dengan memakai yang tidak bagus apa-apanya kan, jadi biarlah dinaikkan jadi 27.000. Di akhir tahun 2021 kemarin semua bahan baku melonjak naik lagi, mau tak mau terpaksa dinaikkan juga menjadi 30.000 per pack. Jadi terakhir sekarang harganya 30.000 per 10 pieces. Kalau varian rasa Imar ada original, ada yang coklat, ada keju atau coklat plus keju. Kemudian kalau sebelumnya ada yang bikin mozzarella, jadi kan mengikuti makanan Melayu yang kekinian, yang bikin varian mozzarella. Alhamdulillah banyak juga, peminatnya banyak. Cuman karena harga keju mozzarella tuh yang terlalu tinggi untuk di Siak, sedangkan jarang juga kan ke Pekanbaru kan, makanya untuk sekarang ini mozzarella belum dibuat. Tergantung request lah, kalau baru request baru kita buat gitu. Baru. Karena harga keju mozzarella seperempatnya aja udah 80.000-an kan. Dari usaha roti yang dijalaninya, kini Mausu sudah bisa membeli mesin produksi, kendaraan hingga rumah. Ia pun mengaku memiliki reseller tetap di beberapa daerah seperti Kota Pekanbaru, Bengkalis, Pakning, hingga di Kota Dumai. Ini kan udah lama di sana. Sampai sekarang omset, maksudnya dari hasil usaha apa saja yang sudah didapat? Alhamdulillah dari itu kita sudah punya mesin sendiri, sudah punya mesin vakum sendiri, bisa nyicil mobil juga, bisa nyicil buat rumah juga. Alhamdulillah dari ini terbantu lah ininya. Kemudian pasti orang menjalani usaha. Selama membuka usahanya ada Kalau untuk penjualan, alhamdulillah sampai sekarang tidak. Saat COVID pun alhamdulillah tidak mengalami penurunan. Cuman terkendalanya itu ketika tenaga kerjanya itu maksudnya gini, banyak yang sudah beberapa orang bisa kami latih untuk mencanai, tapi belum ada yang bisa membakar. Untuk proses membakar separuh matang tuh nggak bisa, belum ada. Jadi harusnya terpaksa sendiri. Jadi ada kami beli mesin press cana itu listrik kan, pakai kompresor, jadi dia di press sekalian dibakar. Cuman permasalahannya kemarin mesin itu belum dipakai, timernya terlalu cepat. Jadi itu yang belum bisa dipakai. Cuman diusahakan insya Allah tahun ini itu udah bisa dipakai mesinnya. Karena saya juga kan nganggur mesinnya kan. Dapat ada tuh mesin di dalam tapi belum dipakai. Terus biasanya setiap menerima pesanan dibatasi atau memang sesuai permintaan? Kalau untuk permintaan, kalau misalnya mesin reseller tetap, ini punya reseller juga di Pekanbaru. Resellernya di mana? Kalau sebelumnya di Siak ada, di Pekanbaru ada, di Bengkalis sama Dumai, sama Pakning juga ada, Pakning ada. Nah, Dumai juga ada. Jadi kalau untuk yang reseller, mereka biasanya kan minimal 10 pack kan, 10 bungkus. Itu memang langsung dibuatkan 20 bungkus. Tapi kalau untuk setiap harinya, itu biasanya paling tidak tuh 5 kilo, itu sekitar 17 bungkus tuh ready. Jadi memang dibuat, walaupun ada pesanan atau tidak selalu kami bikin. Cuman alhamdulillah selama ini buat selalu ada yang pesan gitu. Alhamdulillah. Satu hari habis berapa kilo? Minimal 5 kilo. Paling banyak tuh? Kalau paling banyak itu bisa 15 kilo. 15 kilo. Itu memang habis dalam waktu satu hari? Habis. Itu kalau sudah bikin 15 kilo itu berarti memang permintaan harus ada. Jadi makanya dipaksakan 15 kilo membuatnya. Sistem pemasarannya? Sistem pemasarannya pakai FB, WA, sosial media lah ya. Karena memang tidak punya toko. Jadi memang online saja. Online, jadi orang datang ke rumah. Tapi kalau udah langganan kan biasanya cuma by WA aja. Kalau sebelumnya pernah nitip juga ke tempat oleh-oleh kan. Cuman
tak tercover karena yang datang di rumah pun udah nggak tercover. Jadi stop untuk yang di tempat oleh-oleh karena kita memenuhi yang tak mungkin kita stopkan ke sana, di tempat kita tak ada kan gitu. Makanya sekarang ini memang online lah, alhamdulillah dengan bantuan online ini yang membantu sangat banget. Pandemi yang melanda beberapa tahun ini membawa keberkahan bagi roti canai Mausu, sebab pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah semakin meningkatkan jumlah pesanan roti canai miliknya. Nah, untuk Anda yang ingin sukses dalam merintis usaha, Mausu memberikan tips jitunya untuk Anda. Kalau pandemi nggak berpengaruh ya? Alhamdulillah nggak begitu pengaruh. Karena malah pandemi itu kan orang tak boleh keluar, otomatis orang nyarinya yang frozen kan. Nah, alhamdulillah malah rasanya lebih banyak gitu kalau saat pandemi itu. Karena orang nggak keluar rumah kan. Boleh nggak dibagi tipsnya? Mana tahu ada usaha baru. Tipsnya biar bisa sukses seperti ini. Kalau Imar yang jelas mau cari usaha yang sesuai dengan hobi. Jadi saat kita sesuai dengan hobi, kita jalannya tidak berat. Kalau dipikir-pikir kan capek nih pulang kantor harus ngurusi usaha. Tapi karena itu hobi, tak terasa capeknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh usahanya itu cari yang memang orang butuh. Bukan hanya sekedar passion aja atau ikut-ikutan gitu. Karena kan kalau seandainya macam makanan ini, cemilan, paling tidak kan untuk sarapan, orang pasti butuh setiap harinya kan. Enggak orang yang ini, nanti orang yang ini lagi, nanti orang ini bosan, ada lagi orang yang lain. Nah, itu usaha yang seperti itu yang kayaknya yang bisa bertahan. Kalau ada yang ingin berusaha, pemula. Kalau yang jelas tuh jangan takut gagal dulu. Kadang-kadang orang kan mau usaha inilah tapi nanti gagal, nanti rugi kayak gini. Kalau Imar tuh lakukan aja dulu, jangan pikirkan gagal dulu karena kita nggak tahu hasil gagal atau sukses tuh tentu harus dimulai dulu kan. Kalau nggak dimulai berarti kita nggak akan tahu itu bisa berhasil apa enggak. Tapi yang jelas itu usaha jangan ikut-ikutan, itu yang paling utama. Jadi yang betul-betul kita punya basic minat di tempat bidang usaha yang mau kita jalankan. Nah, terus harus cari tahu juga dulu. Jadi sebelum mulai usaha tuh macam ini Imar rencananya kan mau ada usaha lagi untuk dekorasi. Sebelumnya itu udah cari ilmu dulu, harus cari ilmu dulu, jangan bablas mau nekat-nekat, nggak bisa juga. Jadi kita harus punya ilmu dulu, pahami dulu ininya yang usaha yang mau dijalankan. Nah setelah itu langsung action, jangan mikir-mikir lagi, jangan tunda-tunda lagi. Ada moto yang bisa jadi support? Kalau Imar itu lakukan dengan senang hati. Nah, apapun, mau usaha, mau bekerja juga gitu. Jadi orang selalu tanya kan, senang nggak kerja di situ, enak nggak? Bahagia itu kita yang tentukan. Nah, kalau Imam motonya itu bahagia itu kita yang tentukan. Jadi mau usaha apapun, mau kerja dimanapun, kalau kita yang sudah merasa bahagia, insya Allah bahagia. Satu lagi, ini kan Imar juga kerja, ngurus usaha juga. Merasa itu nggak kesulitan nggak? Alhamdulillah tidak kesulitan karena alhamdulillah abang orangnya tak banyak kisah. Kalau Melayu tidak banyak kisah, jadi antara kerja dengan usaha itu bisa balance sekalian jalan. Nah, karena untuk kerja pun itu tadi kita kan tidak buka toko, cuman online. Jadi kan kalau online kan nggak perlu waktu khusus kan. Nah itu, jadi insya Allah bisa lah mengatasi. Harapan kedepannya itu inginnya bisa menambah anggota kerja, jadi bisa membantu tenaga kerja yang lain kan yang mau cari kerja, walaupun mungkin tidak banyak, 1-2 orang, setidaknya bisa membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain, itu harapannya. Karena emang sebelumnya sudah punya juga karyawan kan, 1 orang, cuman karena itu tadi yang membakar belum ketemu. Dengan harapan tadi mudah-mudahan setelah alat membakar tadi oke, nah kita bisa nambah rekrut orang yang untuk mencanai lagi. Usaha yang ditekuni sudah hampir 3 tahun ini tetap memberikan semangat bagi Marsidawati dan suami dalam mengembangkannya. Meskipun setiap harinya harus bisa membagi waktu antara keluarga, usaha, dan juga pekerjaan. Kuncinya
Lakukan dengan sepenuh hati, karena bahagia itu kita yang tentukan. Untuk seluruh pemirsa Siak TV yang ingin merasakan channel Mausu, bisa diorder di Facebook Marsidawati atau Instagram channel Mausu Siak. Bisa juga by WA di 0823 8730 2167. Varian rasanya ada varian rasa original, coklat, keju, juga coklat plus keju. Terima kasih. Baik pemirsa, tunggu sajian usaha kita selanjutnya ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.